Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Jingxin di luar kota, langit di kejauhan masih merah darah, dan pemandangan ini tidak berubah selama beberapa hari, memberi orang tekanan besar yang tak terlihat, dan bahkan bernapas menjadi sedikit sulit. Lin Xiyu memandangi langit di kejauhan, alisnya melonjak, seolah-olah sesuatu yang buruk sedang menunggunya. Ada apa denganku? Aku akan segera kembali ke Snow Stepping City, aku seharusnya senang, tapi kenapa aku tiba-tiba menjadi gugup? Lin Xiyu menggelengkan kepalanya, dengan enggan melepaskan dirinya dari jauh. Dari tekanan yang dibawa oleh awan-awan merah keluar. Sementara Lin Xiyu menunggu dengan tidak sabar, sosok hitam dengan cepat mendekati sisi ini, itu adalah Xiao Yan. Lin Xiyu melihat ke belakang Xiao Yan, awalnya dia berpikir bahwa harus ada seseorang di belakang Xiao Yan, tapi kali ini Xiao Yan sepertinya tidak membawa siapapun keluar. Xiao Yan sepertinya tahu apa yang dipikirkan Lin Xiyu. Xiao Yan berkata, kali ini masalah pribadiku, aku akan pergi denganmu sendirian. Selain itu, kita berdua harus lebih cepat akrab. Lin Xiyu memandang Xiao Yan dan berkata, tidak apa-apa, bahkan jika mereka mengikuti, aku khawatir mereka tidak akan bisa memasuki Snow Stepping City. Kata-kata Lin Xiyu tiba-tiba membuat hati Xiao Yan semakin penasaran dengan kota salju. Keketatan kota salju ini sepertinya sudah melebihi imajinasi Xiao Yan. Namun, meskipun dia penasaran, Xiao Yan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan berkata langsung kepada Lin Xiyu, jika itu masalahnya, tolong minta nona muda untuk memimpin. Ketika Lin Xiyu mendengar kata-kata Xiao Yan, dia segera bergegas maju tanpa penundaan. Xiao Yan segera mengikuti. Meskipun Xiao Yan belum pernah ke kota salju sebelumnya, dari peta yang diberikan Ding Feng kepadanya, itu tidak terlalu dekat dengan kota Jingxin. Xiao Yan dan Lin Xiyu telah melakukan perjalanan jauh. Disinilah tempat yang tampaknya terpencil. Ada pohon-pohon kuno di sini, dan ada beberapa monster tingkat rendah yang tinggal di sini. Selain itu, dari mulut Lin Xiyu, Xiao Yan mengetahui bahwa formasi teleportasi di Snow Stepping City sebenarnya adalah formasi teleportasi satu arah. Artinya, hanya ada formasi teleportasi yang mentransmisikan dari kota bersalju ke dunia luar, dan tidak ada formasi teleportasi yang langsung memasuki kota loncatan salju dari dunia luar, yang membuat Xiao Yan lebih tertarik kota yang menginjak salju. Tanpa langsung memasuki Snow City dari dunia luar, maka jarak terakhir menuju Snow City hanya akan bisa diandalkan dengan berjalan kaki. Namun untungnya saat ini kekuatan Xiao Yan dan Lin Xiyu telah berhasil masuk ke Douxian. Kecepatan kedua orang itu juga sangat cepat, meskipun ada jarak yang jauh di bawah kemajuan penuh kedua orang itu masih dengan cepat mendekati tepi kota salju. Tidak ada jalan lebar di sini, hanya beberapa jalan kecil. Tingkat penutupan di sini bahkan telah melewati kota Jingxin. Xiao Yan tidak bisa mengerti mengapa kota terbesar kedua di paviliun gelap akan seperti ini. Penutupan. Namun, terlepas dari kerumitannya di sini, Lin Xiyu sangat akrab dengannya, jadi mereka berdua tidak membuang terlalu banyak waktu di sini. Namun, saat dia semakin dekat ke kota salju, detak jantung Lin Xiyu terus meningkat, dan ekspresi khawatir muncul di hati Lin Xiyu. Tunggu sebentar, pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menghentikan Lin Xiyu yang sedang berjalan. Ada apa? Di sini sangat sunyi, dan kata-kata Xiao Yan bahkan membuat Lin Xiyu terkejut. Bukankah dia sebelumnya bergegas ke Snow Stepping City? Namun, saat ini, mengapa Xiao Yan benar-benar memanggilnya? Lin Xiyu menoleh dengan sedikit keraguan. Xiao Yan berkata kepada Lin Xiyu, lihat tanah, ada noda darah. Darah. Ketika Lin Xiyu mendengar kata-kata ini, dia segera menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Memang ada sedikit darah di tanah. Lin Xiyu membungkuk dan berkata, noda darah ini berwarna merah tua dan telah mengering. Dari sudut pandang derajat, itu dibiarkan selama 3 hingga 5 hari, dan itu seharusnya noda darah manusia, dan dari distribusi darah, itu seharusnya darah yang terciprat dari ledakan tubuh, tidak bagus. Ketika Lin Xiyu mengatakan ini, dia segera berjalan maju. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata Lin Xiyu, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Lin Xiyu selalu sangat rendah hati, dan Xiao Yan tidak terlalu memandang rendah Lin Xiyu, tetapi saat ini, paparan Lin Xiyu membuat Xiao Yan memandang rendah dirinya. Anda harus tahu bahwa di tim ini,
Ma Tao adalah satu-satunya orang yang dapat menangkap begitu banyak informasi hanya dengan mengandalkan darah, dan bahkan Xiao Yan tidak dapat memastikan tentang beberapa hal. Namun, kejutannya mengejutkan, keterampilan semacam ini tidak dapat dikuasai tanpa pelatihan khusus, dan sama sekali tidak mungkin didapat. Namun, yang lebih mengkhawatirkan Xiao Yan adalah bahwa di balik darah, tempat ini seharusnya milik wilayah paviliun gelap, jadi darah di tanah juga kemungkinan merupakan peluit gelap paviliun gelap, dan tampaknya kekuatannya orang yang menembaknya tidak boleh rendah. Memikirkan hal ini, Xiao Yan segera mengejar ke arah Lin Xiu. Namun, ketika Xiao Yan tiba, melihat ketiga mayat di tanah, wajahnya menjadi lebih jelek. Ada luka di leher ketiga sosok ini, tetapi luka seperti itu adalah luka yang fatal. Pembunuhan sekali tembak, mereka yang bisa melakukan ini mungkin jauh lebih kuat daripada 3 orang yang tergeletak di tanah. Wajah Lin Xiu juga menunjukkan ekspresi ngeri dan berkata kepada Xiao Yan, tim patroli paviliun gelap adalah kelompok yang terdiri dari 10 orang, masing-masing kelompok memiliki 3 roh abadi puncak, dan 7 lainnya adalah orang-orang di tingkat pertempuran abadi. Orang-orang yang berbaring di sini sekarang harus menjadi 3 puncak alam roh abadi, sedangkan untuk 7 orang lainnya, saya khawatir mereka tidak dapat menahan tekanan satu sama lain sama sekali, dan tubuh mereka meledak dan mati. Ketika Lin Xiu melihat adegan ini, dia menghancurkan token di tangannya tanpa ragu-ragu. Dan hati Xiao Yan berangsur-angsur tenggelam ke dasar, sebuah imajinasi berangsur-angsur muncul di hati Xiao Yan, tetapi segera, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Xiao Yan memandang Lin Xiu yang sedikit gemetar dan berkata, "Ayo pergi, segalanya mungkin tidak seburuk yang kita kira. Ayo pergi dan lihat dulu." Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Lin Xiu mengangguk, "Tidak apa-apa, pasti akan baik-baik saja." Hampir setengah dari kekuatan paviliun gelap telah dikumpulkan di kota yang melangkahi salju, meskipun orang-orang ini sangat kuat, para tetua dari paviliun gelap pasti bisa menolaknya, tidak apa-apa. Lin Xiu menggertakkan giginya dan berjalan langsung menuju kota di kejauhan, sementara Xiao Yan mengikuti, namun, di tubuh Xiao Yan, air pembunuh roh dilepaskan secara diam-diam, menghalangi eksplorasi kekuatan jiwa. Namun, hati Xiao Yan sepertinya terhalang oleh batu besar. Keduanya dengan cepat berjalan ke depan, tetapi ketika mereka hendak melanjutkan, lapisan penghalang energi tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dan Lin Xiu. Ledakan, ketika Lin Xiu ingin memaksa melewati penghalang energi ini, dia langsung dipantulkan kembali oleh penghalang energi ini. Tubuh Lin Xiu langsung mundur lebih dari 10 meter sebelum dia menstabilkan sosoknya, wajah Lin Xiu menjadi semakin suram. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan berkata, "Mari kita coba ke arah lain." Lin Xiu mengangguk, tetapi kekhawatiran di mata Lin Xiu bahkan lebih kuat. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, Snow Trading City tidak akan pernah membuat penghalang pertahanan seperti itu untuk melawan musuh. Tetapi sekarang penampilan penghalang ini benar-benar baik, aneh. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya berputar jauh, ketika Xiao Yan berencana untuk bergerak maju lagi, penghalang energi itu muncul lagi. Lapisan penghalang pertahanan energi ini seperti mangkuk terbalik, menghalangi seluruh kota. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Xiu merasakan adegan ini, tangannya mengepal. Xiao Yan memandang Lin Xiu dan berkata, "Jangan khawatir, lapisan penghalang energi ini mungkin tidak diatur oleh orang-orang di paviliun gelapmu." Lin Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lapisan penghalang pertahanan ini menutupi seluruh kota perdagangan salju. Mungkin di bawah naungan wakil master paviliun-paviliun gelap, dimungkinkan untuk menyatukan semua tetua. Tidak mungkin, untuk tetap melakukannya." Kata-kata Lin Xiu secara langsung menghancurkan kebetulan di hati Xiao Yan. Jelas, setelah melintasi lapisan penghalang energi ini, Anda dapat melihat Suner yang telah memikirkannya siang dan malam, tetapi pada saat ini, bahkan Xiao Yan bingung. Suara mendesing. Dengan suara angin bertiup, sesosok muncul di depan Xiao Yan, dan sosok itu tiba-tiba menyapu ke arah tubuh Xiao Yan. Sosok ini tampak benar-benar diam, dan ketika Xiao Yan memperhatikan adegan ini, sudah terlambat untuk melarikan diri, jadi Xiao Yan hanya bisa melindungi tangannya di dadanya, membuat keadaan pertahanan. Namun, bahkan jika Xiao Yan menggunakan semangat juangnya untuk membuat lapisan pertahanan di depannya, ketika kaki itu mendarat di Xiao Yan, tubuh Xiao Yan langsung terlempar dan terbanting ke pohon di depannya. Tendangan yang tampaknya biasa itu mendarat di tangan Xiao Yan.
Xiao Yan merasa lengannya akan dicabut. Kekuatan itu benar-benar menakutkan. Ambil tindakan terhadap dirimu sendiri. Engah. Tubuh Xiao Yan mematahkan beberapa pohon dan kemudian berhenti, tetapi seteguk darah tidak bisa menahan untuk dimuntahkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap pria yang muncul di depannya. Xiu, apakah kamu melakukan pekerjaan dengan baik? Terima kasih atas kerja kerasmu, kamu menipu orang ini. Pria yang muncul memandang Lin Xiu dan tersenyum. Ketika Lin Xiu mendengar kalimat ini, ada sedikit kepanikan di wajahnya, dan buru-buru berkata, aku. Namun, sebelum Lin Xiu selesai berbicara, sosok itu muncul di belakang Lin Xiu dan menamparnya di belakang Lin Xiu, dan tubuh Lin Xiu secara bertahap runtuh ke tanah. Dan Xiao Yan melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi lebih suram, perasaan tertipu muncul di hatinya. Xiao Yan melihat sosok itu dan berkata, siapa kamu? Pria itu memandang Xiao Yan dan berkata, tentu saja aku pendamping Lin Xiu, marah, ketakutan, ya. Ekspresi wajahmu sangat menggairahkan. Xiao Yan melirik Lin Xiu, yang terbaring di tanah, dan berkata kepada pria itu, apa tujuanmu menipuku? Pria itu meregangkan pinggangnya dan berkata, tentu saja itu untuk api surgawi dan air surgawi di tubuhmu. Mampu menguasai api surgawi dan air surgawi memiliki potensi besar, tetapi juga sangat mencegah. Lebih baik menyingkirkannya, orang seperti itu sesegera mungkin. Sebuah kekuatan jiwa yang kuat jatuh pada tubuh Xiao Yan, dan semua kondisi tubuh Xiao Yan jelas terdeteksi oleh yang satu ini. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar orang yang transparan. Kekuatan ini, Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan datang ke sini dengan hasil seperti itu. Namun, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa selalu ada sesuatu yang sangat aneh di dalamnya. Saya datang ke Sue Cheng sendiri, tetapi saya mendengarkan perintah orang itu. Jika Lin Xiu ingin melecehkannya, maka akan lebih baik untuk mengatakan bahwa orang itu ingin membunuhnya, tetapi jika orang itu benar-benar akan merugikan baginya, maka tidak perlu merepotkan, pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Memikirkan hal ini, Xiao Yan segera berkata dengan suara dingin, karena kamu telah jatuh ke dalam perangkapmu, maka kamu harus membunuh atau mengikis, dengarkan saja dan hormati. Punya nyali. Namun, jika Anda bersedia bergabung dengan kami, saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Pada saat yang sama, kehidupan Lin Xiu juga dapat diserahkan kepada Anda, bagaimana? Pria itu memandang Xiao Yan, tetapi dia tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Xiao Yan, sebaliknya, memberi Xiao Yan secercah harapan. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, wajahnya sedikit berubah, tetapi Xiao Yan hampir sepenuhnya yakin dengan tebakannya. Xiao Yan perlahan berjuang dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, siapa kamu? Siapa? Keluhan macam apa yang ada di antara kita, mengapa kamu menggodaku seperti ini? Xiao Yan dapat yakin bahwa dia sama sekali tidak mengenal orang di depannya, dan Xiao Yan juga dapat memastikan bahwa orang di depannya pasti bukan pasangan Lin Xiu. Pria itu menatap wajah Xiao Yan sambil tersenyum dan berkata, bukankah aku sudah menjawab pertanyaan ini? Aku menggodamu hanya demi api surgawi dan air surgawi di tubuhmu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengacu pada ini, tetapi mengapa Anda berbohong bahwa Anda adalah teman Lin Xiu, dan mengapa Anda mengatakan bahwa Anda bermitra untuk menipu saya? Ketika pria itu mendengar kalimat ini, senyum muncul di sudut mulutnya, dan ada sedikit kekaguman, seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh pria ini, cukup pintar dan jenaka. Di bawah ujian saya, meskipun dia menderita beberapa luka, tapi tidak buruk untuk bisa berdiri. Namun, benar-benar tidak mudah untuk bisa tetap tenang dan menganalisis berbagai hal bahkan ketika kamu sangat marah. Ini bukan buang-buang waktuku untukmu. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar bahwa kalimat ini adalah pengakuan. Siapa orang di depannya ini, yang benar-benar akan mengatakan hal seperti itu? Orang yang dia pilih, mungkinkah dia? Pria itu sepertinya merasakan keterkejutan Xiao Yan, mengangkat bahunya dan berkata, ya, saya adalah penguasa makam darah. Pembuat tatanan makam darah. Kalimat pendek itu jatuh ke telinga Xiao Yan merasa seperti disambar petir. Ordo makam darah, penguasa kuburan darah. Xiao Yan menatap sosok di depannya, seolah menghadapi musuh besar. Tidak, orang di depannya ini sudah menjadi musuh besar. Pada awalnya, setelah darah jiwa menantang seluruh benua juga mendidih di atasnya.
Banyak orang pergi ke makam darah untuk melihat apa yang mampu dilakukan oleh makam darah, tetapi tanpa kecuali, bahkan Yang Maha Kuasa abadi ditolak. Tidak ada yang tahu segalanya tentang kota makam darah, dan pemahaman tentang makam darah hanya terbatas pada beberapa hal. Dua teratas dalam daftar orang paling berbahaya di kota Roh Kudus, darah jiwa, Yue Feng. Kekuatan kedua orang ini adalah Immortal Supreme. Meskipun keberadaan Yue Feng tidak diketahui selama pertempuran di kota Roh Kudus, ada kemungkinan 90% bahwa Yue Feng tidak mati dalam pertempuran dan selamat. Yang lainnya, 3000 Ruo Shui, peringkat kedua di peringkat Tian Sui, kekuatan puncak Immortal Supreme, paling dekat dengan keberadaan Dewa Dou yang legendaris, dan juga kengerian 3000 Ruo Shui, yang melawan semua Immortal Supremes di makam darah, kota di luar. Dengan penutupan ranah rahasia ruang dan waktu, Tian Jiao, yang terletak di ranah rahasia ruang dan waktu, membawa kembali berita mengerikan, yaitu, tempat kedua dalam daftar Tianhuo juga terletak di makam darah. Ini juga merupakan eksistensi yang sebanding dengan puncak Immortal Supreme. Saat ini, kekuatan yang ditampilkan oleh makam darah hampir hanya begitu banyak, tetapi kekuatan yang ditampilkan oleh makam darah cukup untuk mengejutkan kekuatan apapun di benua ciptaan. Di antara negara adidaya, bahkan jika ada keberadaan Immortal Supreme, dan bahkan jumlahnya mungkin telah melebihi Blood Tomb, sebagian besar Immortal Supremes paling banyak terjebak pada tahap awal Immortal Supreme, dan mereka tidak bisa melangkah lebih jauh, dan puncak agung abadi yang sebenarnya mereka tidak berani menembak sesuka hati. Mereka adalah pelindung setiap keluarga. Begitu mereka jatuh, itu akan menjadi kerugian besar bagi setiap keluarga. Karena itu, di era pertarungan para dewa, tidak ada kekuatan yang bisa melakukan apapun terhadap makam darah. Ini juga mengarah pada fakta bahwa semua kekuatan di benua penciptaan tahu sedikit tentang makam darah, dan bahkan pemilik makam darah tidak jelas. Namun, saat ini, di depan Xiaoyan, orang ini sebenarnya mengakui bahwa dia adalah pemilik makam darah. Kejutan yang dibawa Xiaoyan ini bisa dibayangkan. Namun, Xiaoyan tidak akan pernah curiga bahwa orang ini berbohong, tidak ada yang berani. Untungnya, serangan tadi hanyalah ujian, jika tidak, itu tidak akan sesederhana terluka. Tunggu, jika penguasa makam darah muncul di sini, maka tujuannya adalah Suner. Xiaoyan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan namanya. Itu benar, itu adalah Suner, satu-satunya orang yang dapat membuat pekerja ini menggerakkan kerumunan mungkin adalah Suner, dan hati Xiaoyan secara bertahap tenggelam ke dasar. Dan ekspresi Xiaoyan secara alami jatuh ke mata pemilik makam darah, dan pemilik makam darah bertepuk tangan dan berkata, layak menjadi suami dan istri, tidak heran Anda bisa datang ke langkah ini di depan, kamu. Tapi sayang sekali, sepertinya kamu. Apakah ini masih selangkah di belakang? Penguasa makam darah memandang Xiaoyan dan berkata dengan tenang, tetapi Xiaoyan merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Saat itu, dia tidak melindungi Suner dengan baik, tapi kali ini, tidak peduli hidup atau mati, aku akan tetap di sisimu, sisi dan tidak pernah pergi. Apa yang kamu coba lakukan? Semua hal diarahkan padaku, bagaimana kamu bisa mempermalukan seorang wanita? Xiaoyan menatap pemilik makam darah, meskipun ada amarah yang membara di tubuhnya, tetapi dia ingin melakukannya, tahu lebih banyak tentang kubur darah. Apa tujuan Tuhan? Lord of the Blood Tomb melirik Xiaoyan, lalu melirik Lin Xiyu di tanah dan berkata, ingin tahu. Ini sangat sederhana, saya akan memberitahu Anda jika Anda membunuh Lin Xiyu di tanah. Kamu, ketika Xiaoyan mendengar kalimat ini, urat birunya melonjak, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Dia pantas menjadi orang yang paling ditakuti di dunia ini, yang menganggap hidup sebagai master. Pemilik makam darah memandang Xiaoyan yang marah dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat memberikan segalanya untuk Suner? Hei, benar-benar mengecewakan bahwa kamu tidak dapat melakukan hal yang begitu sederhana. Detak jantung Xiaoyan terus berakselerasi, dan tangannya mengepal erat. Dia pernah berkata bahwa dia akan membayar segalanya untuk kebangkitan Suner. Namun, demi Suner, dia secara pribadi ternoda oleh darah temannya. Apakah ini Xiaoyan yang Suner menyelamatkan hidupnya untuk melindungi? Kemudian, bahkan jika Suner bangun pada saat itu, dia menghadapi iblis pembunuh. Jadi pilihan apa yang akan kau buat? Xiaoyan memandang Lin Xiyu di depannya dan sedikit goyah. Pada saat ini, sesosok muncul di samping Xiaoyan dan penguasa makam darah.
Sosok ini benar-benar diselimuti jubah hitam, Xiao Yan sama sekali tidak bisa melihat sosok jubah hitam di depannya, tetapi ketika dia muncul, bau darah yang sangat kuat datang langsung dari permukaan, bahkan di sini ada juga tetesan darah pada jubah sosok. Tuanku, misinya selesai. Setelah sosok itu muncul, dia berkata dengan suara serak. Ketika penguasa makam darah mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, mari kita bawa wanita ini ke jalan. Tidakkah kamu ingin masuk? Aku akan membawamu masuk. Ketika penguasa makam darah selesai mengucapkan kata-kata ini, dia melambaikan tangannya, dan Xiao Yan merasa bahwa dunia berputar dan menghilang langsung di tanah. Ketika Xiao Yan membuka matanya di sini, warnanya merah darah, dan tempat ini sepertinya telah menjadi lautan darah. Di langit di atas dua orang, awan menutupi semuanya, dan air hujan turun dari langit, menyapu gedung-gedung di sini. Kota salju dibangun di atas gunung, dan bangunannya menyebar dari setengah jalan ke puncak gunung. Semakin kuat orang-orang di sini, semakin tinggi tempat tinggal, tetapi saat ini, apakah itu bangunan di atas dari gunung atau bangunan di bawah, ketika hujan keluar dari rumah, itu berubah menjadi merah cerah. Hujan bercampur darah, dan mengalir turun dari puncak gunung. Perlahan-lahan berkumpul menjadi sungai. Semakin banyak berkumpul, dan akhirnya lautan berdarah terbentuk. Semua hancur, semua orang di kota salju akan mati. Xiao Yan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di Snow Trading City, tetapi menilai dari pegunungan yang tak berujung dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, itu pasti jumlah yang sangat besar. Namun, pada saat ini, semua terkubur di bawah pisau daging. Ini adalah perang, ini adalah dunia yang kejam. Dalam kehampaan, Xiao Yan berdiri di samping penguasa makam darah, memandangi sungai-sungai darah yang berangsur-angsur terbentuk, tetapi merasa hatinya terpotong oleh pisau. Ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihat pembantaian kota dan keluarga semacam ini. Klan Yao di benua Douqi telah menyerang klan roh yang dipimpin oleh ketiadaan. Keluarga obat benar-benar musnah. Tetapi pada saat itu, ketiadaan menelan api dan hanya menangkap warga sipil dari klan iblis, tetapi kali ini, mereka semua mati, dan semua darah berkumpul dalam situasi saat ini. Misi selesai. Baru pada saat inilah Xiao Yan mengerti arti kalimat ini. Namun, pemandangan mengerikan ini membuat Xiao Yan merasa kedinginan. Meskipun Xiao Yan sudah menduga bahwa pemilik makam darah itu mungkin bukan orang baik, pemilik makam darah itu bukan orang baik. Metodenya di luar dugaan Xiao Yan. Tunggu, bagaimana dengan peri dokter kecil? Melihat lautan darah di langit, Xiao Yan tiba-tiba teringat bahwa peri medis kecil itu tampaknya juga ada di sini. Melihat lautan darah yang luas, Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelisah. Peri medis kecil ada di sini di kota salju, jadi apakah itu berarti peri medis kecil? Memikirkan hasil ini, Xiao Yan tidak bisa membantu, gemetaran. Namun, di lautan darah yang panjang ini, saya khawatir tidak mungkin menemukan peri medis kecil darinya. Pada saat ini, bahkan Xiao Yan hanya bisa berdoa agar peri medis kecil itu selamat dan sehat. Di langit, hujan semakin deras dan semakin deras, tetapi ketika hujan turun di makam penguasa darah, hujan akan memantul secara otomatis. Xiao Yan tidak membiarkan hujan menghindarinya, tetapi membiarkan hujan dingin menetes tubuhnya. Saya ingin memadamkan kemarahan batin saya. Di hadapan kekuatan absolut, kemarahan tidak berpengaruh, hanya pemikiran rasional dan jernih yang memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Pembangkit tenaga listrik di dunia ini tidak datang hanya ketika Anda kuat, bahaya akan datang kapan saja, dan hanya mereka yang bertahan adalah protagonis sebenarnya. Pada saat ini, Xiao Yan sangat tenang, dengan tenang melihat semua yang ada di depannya, membiarkan hujan menimpanya. Pada saat ini, sosok yang awalnya tersebar datang langsung dari kejauhan dan mendarat di belakang makam penguasa darah. Mereka sama dengan Xiao Yan sebelum melihat yang ini, menyelubungi diri mereka sendiri dengan jubah hitam, tengah. Namun, pada saat ini, tidak ada yang berani berbicara, hanya dengan tenang menyaksikan hujan di langit mengenai darah di tanah. Namun, meskipun mereka berada di belakang Xiao Yan bisa merasakan aura kuat mereka. Ada 7 orang di belakang Xiao Yan, tetapi 7 orang ini semuanya adalah dewa tertinggi, ditambah makhluk luar yang abadi. Tertinggi, ada juga master tak terduga dari alam semesta, makam darah, ini adalah latar belakang makam darah. Dalam operasi ini, makam darah benar-benar mengirim seluruh pasukan.
Barisan yang menakutkan seperti itu, apalagi menghancurkan kota kecil, sudah cukup untuk menghadapi negara adidaya. Tampaknya untuk tindakan ini, makam darah telah membayar cukup uang. Namun, yang paling mengkhawatirkan Xiao Yan adalah bahwa negara adidaya tampaknya tidak menyadari tindakan makam darah kali ini, atau bahkan mereka menyerah sepenuhnya dan membiarkan makam darah melakukan kesalahan, maka saya khawatir akan ada sesuatu yang salah, tidak mungkin baginya. Namun, apa yang Xiao Yan lebih percayai adalah kemungkinan sebelumnya. Bagaimanapun, metode makam darah belum terdeteksi oleh negara adidaya, jadi setidaknya negara adidaya tidak akan mengabaikan masalah ini dan memiliki campur tangan dari negara adidaya, meskipun dia berharap itu masih ramping, tetapi bagaimanapun juga itu tidak akan putus asa. Kali ini, bukan hanya bencananya sendiri, tetapi juga bencana seluruh benua bagaimana cara mengatasi bencana ini. Bahkan Xiao Yan khawatir tentang masa depan. Injak kota salju, di luar penghalang energi. Immortal Supreme, yang sepenuhnya diselimuti jubah hitam, menatap Lin Xiyu di tanah, tanpa jejak emosi di matanya. Tangannya telah ternoda oleh darah orang yang tak terhitung jumlahnya, dan membunuh orang hanyalah masalah rutin baginya. Itu hanya negeri dongeng, jadi seseorang bisa mati terjepit dengan satu jari. Karena Tuhan ingin Anda mati, maka itu hanya dapat mengirim Anda ke jalan. Ketika Immortal Supreme memandang Lin Xiyu dan perlahan mengangkat tangannya untuk menyingkirkan Lin Xiyu, tiba-tiba, tubuh Immortal Supreme berhenti pada saat ini, semua berhenti pada saat ini. Namun, hanya dalam sekejap, semuanya kembali normal lagi. Ketika telapak tangan jatuh, mayat di tanah langsung meledak. Namun, ketika mayat itu meledak dari atas tubuh. Darah yang tergagap dilindungi oleh Immortal Supreme ini dengan kekuatan, dan semua darah berangsur-angsur berkumpul. Apa yang terjadi pada saat itu? Ini seperti waktu telah berhenti. Yang Maha Abadi selalu merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan tidak masuk lebih dalam. Alam roh abadi tidak lebih dari badai, dan dia tidak percaya bahwa di bawah serangan makhluk agung abadi, alam roh abadi masih memiliki kekuatan untuk melawan. Ilusi, ini pasti ilusi saya sendiri, dan Immortal Supreme menghilang dalam sekejap. Dan ketika dia muncul lagi, dia jatuh di samping makam penguasa darah. Pada saat ini, Xiao Yan berada di sisi Immortal Supreme ini. Immortal Supreme melambaikan tangannya, dan segera, setetes darah tersebar langsung dari langit, berubah menjadi setetes darah, dan memercik ke lautan darah yang telah berkumpul di bawah Xiao Yan dan yang lainnya, riak, dan menyebar ke kejauhan. Misinya selesai. Immortal Supreme memandang Lord of the Blood Tomb dan berkata dengan hormat ketika dia menyelesaikan semua ini. Pemilik makam darah mengangguk, tidak berbicara, hanya melihat darah yang terus mengalir dari puncak gunung. Tangan Xiao Yan mengepal erat, dia secara alami tahu apa arti kalimat itu setelah tugas selesai. Namun, tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang dia rasakan di hatinya, Xiao Yan hanya bisa menahannya diam-diam saat ini. Di hadapan kekuatan absolut ini, saya takut bahkan negara adidaya harus menyerah, belum lagi Xiao Yan berada dalam posisi lemah saat ini. Kesabaran adalah suatu keharusan untuk bertahan hidup. Di langit, ada awan gelap di seluruh langit, dan hujan turun dari langit, menyapu seluruh kota salju. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi di atas langit, semua orang tetap di tempat, diam-diam menonton pemandangan ini, memang tidak berani mengeluarkan suara. Namun, pada saat ini, lautan darah telah benar-benar terbentuk di bawah kaki Xiao Yan. Dengan lapisan penghalang energi itu, darah tidak dapat mengalir keluar sama sekali. Akhirnya, ketika hanya ada air hujan murni yang mengalir keluar dari setiap bangunan di Snow Stepping City, dan tidak ada darah, penguasa makam darah itu mengangguk. Setelah mendapatkan sinyal dari penguasa makam darah, seorang penguasa abadi di belakang penguasa makam darah tiba-tiba menembak, dan menabrak langit dengan telapak tangan. Benar-benar menghilang, dan bahkan awan gelap di langit semuanya menghilang, meninggalkan hanya lapisan kabut yang diselimuti kota salju. Tuanku, darah semua orang telah dikumpulkan di kota salju, apa selanjutnya? Seorang Immortal Supreme bertanya kepada Lord of the Blood Tomb. Apakah mereka semua mati? Apakah kamu yakin? Suara dingin dari makam penguasa darah terdengar. Ketika mendengar kalimat ini, bahkan Immortal Supremes itu memiliki perasaan yang menyeramkan. Mereka melihat lautan darah di bawah kaki mereka saat ini, dan diam-diam menjawab dalam hati mereka, bukan. Namun,
Mereka hanya memikirkan kalimat ini di dalam hati mereka. Mereka tidak pernah berani meragukan kata-kata Lord of the Blood Tomb, dan mereka juga percaya bahwa Lord of the Blood Tomb tidak akan bercanda tentang masalah ini. Semua kekuatan jiwa Immortal Supreme pergi langsung ke deteksi sekitarnya. Selama ada sedikit tanda kehidupan, itu dapat dideteksi. Tetapi tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka masih belum menemukan tanda-tanda kehidupan. Seharusnya tidak ada orang lain yang hidup kecuali orang yang diinginkan Tuhan. Semua Immortal Supreme saling memandang, dan Immortal Supreme terakhir berkata, tetapi bahkan nadanya sedikit tidak percaya diri. Penguasa makam darah terlalu malas untuk bertarung dengan mereka, dan kekuatan jiwa bergegas langsung ke lautan darah di bawah kakinya. Tiba-tiba, seekor naga air bangkit langsung dari lautan darah di bawah kakinya dan datang ke penguasa makam darah di depan. Adegan ini segera menarik perhatian sekelompok orang di belakang Lord of the Blood Tomb. Kekuatan mereka semua adalah Immortal Supremes, dan kekuatan serta persepsi mereka ratusan kali lebih kuat dari orang biasa. Naga panjang ini secara alami bukan fokus perhatian mereka, yang mereka khawatirkan adalah cincin yang ada di mulut naga-naga panjang ini. Cincin, mungkinkah? Immortal Supreme juga samar-samar memahami arti kata-kata Lord of the Blood Tomb ketika mereka melihat cincin ini. Dan meskipun Xiao Yan hanya memperhatikan cincin itu di langkah berikutnya, Xiao Yan hampir sepenuhnya memahami arti dari makam penguasa darah pada saat ini. Cincin ini bukan cincin biasa, ini adalah cincin yang bisa membawa orang hidup. Manusia dapat hidup di dalamnya, dan cincin semacam ini hanya dimiliki oleh satu keluarga. Klik, Lord of the Blood Tomb memegangnya di tangannya, dan segera, cincin itu meledak, dan sesosok muncul langsung dari cincin itu, jatuh ke lautan darah di bawah kakinya. Benar saja, Immortal Supremes di belakang Lord of the Blood Tomb terlihat sangat jelek ketika mereka melihat sosok itu. Tidak heran mereka mencoba segala macam metode sebelumnya dan tidak menyadari bahwa orang ini sebenarnya bersembunyi di sini, di dalam sebuah cincin. Metode semacam ini sangat mudah untuk dilewatkan, tanyakan saja, ketika seluruh kota dibantai, siapa yang akan memperhatikan cincin seperti itu? Namun, ini membuat Immortal Supremes ini sedikit lebih menghormati Lord of the Blood Tomb, bahkan jika mereka tidak tahu apa kekuatan sebenarnya dari Lord of the Blood Tomb, tetapi itu juga sedikit menenangkan hati mereka. Setelah masalah di sini tersebar, negara adidaya itu pasti tidak akan diam dan menonton. Pada saat itu akan menjadi pertempuran yang menentukan antara makam darah dan negara adidaya. Dan itu bukan kekuatan tingkat tunggal, tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh penguasa makam darah tampaknya telah memberi mereka kepastian. The Lord of the Blood Tomb melihat sosok yang muncul dari ring, dan membanting sosok itu dengan telapak tangannya. Karena dikatakan bahwa itu benar-benar hancur, maka itu harus benar-benar dihancurkan, bahkan jika Anda bersembunyi di atas ring, Anda masih tidak bisa lepas dari nasib jatuh. Namun, ketika telapak penguasa makam darah hendak mendarat di sosok itu, Xiao Yan sudah memimpin dan memeluk sosok itu dengan erat di depannya. Adegan tiba-tiba ini juga membuat pemilik makam darah sedikit bingung. Terburu-buru, tidak mungkin untuk mengambilnya kembali. Dia hanya bisa sedikit terhuyung-huyung untuk menghindari Xiao Yan jatuh langsung ke telapak tangannya. Ledakan. Namun, meskipun Lord of the Blood Tomb menyesuaikan arah telapak tangan tepat waktu, kekuatan mengerikan masih jatuh di tubuh Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan jatuh langsung ke gunung mengikuti sosok itu. Adegan tiba-tiba ini membuat beberapa dewa makam darah tertegun. Orang ini benar-benar gila. Orang yang ingin dibunuh oleh penguasa makam darah tidak akan pernah selamat. Apakah dia berpikir bahwa dengan kekuatan kecilnya, cukup untuk melawan penguasa darah kuburan? Dan Lord of the Blood Tomb melihat pemandangan di depannya, wajahnya menjadi sangat suram, dan dia berani menyelamatkan orang di tanganku. Jika bukan karena kamu berguna, dia akan menamparmu sampai mati, dahulu kala. Namun, untuk mencapai tujuan mereka sendiri, bagaimanapun juga, aku tidak bisa membunuhmu sekarang. Sosok penguasa makam darah melintas dan muncul langsung di depan Xiao Yan, dan ki pertempuran di tangannya mulai muncul. Lord of the Blood Tomb berdiri di belakang Xiao Yan, tetapi berdiri di sana seperti gunung dan tidak dapat diguncang. Meskipun Lord of the Blood Tomb hanya membuat dendam saat ini, aura itu menindas kekuatan Xiao Yan. Secara fisik, sangat sulit baginya untuk bergerak. Engah, Xiao Yan memuntahkan seteguk darah. Meskipun telapak tangan Bloodgrave Lord langsung terhuyung-huyung,
itu hanya jatuh pada Xiao Yan dengan sedikit energi ekstra, tetapi Xiao Yan masih menderita luka serius, tetapi terlepas dari seberapa buruk fisiknya. Syaratnya, Xiao Yan tidak pernah melepaskan sosok di depannya. Xiao Yan tahu bahwa dengan kekuatan mengerikan dari Lord of the Blood Tomb, segera setelah sosok ini meninggalkannya, Lord of the Blood Tomb pasti akan membunuh orang di depannya dengan kecepatan tercepat. Di depan Xiao Yan adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih pucat, dengan rambut putih hitam legam tersebar di belakangnya sampai pinggangnya. Saat ini, kepala wanita itu terkubur di depan tubuh Xiao Yan. Namun, dari sosok wanita yang anggun, tidak sulit untuk menebak bahwa ini adalah kecantikan yang tiada taranya. Wanita ini ditahan di pelukan Xiao Yan, tapi dia tidak melawan sedikit pun. Hanya meringkuk di dada Xiao Yan, sepasang mata yang terkubur di dada Xiao Yan sudah menjadi basah. Sosok ini tidak lain adalah peri medis kecil di kota salju. Xiao Yan pernah berjanji bahwa dia akan datang ke Step Snow City untuk mengambil medis abadi kecil, tetapi ketika dia datang, kota salju berubah menjadi lautan darah, dan dia hampir terpisah dari abadi medis kecil selamanya. Karena itu, pada saat ini, Xiao Yan tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah sampai saat-saat terakhir hidupnya. Di luar klan kuno, dia telah kehilangan orang terpenting dalam hidupnya. Ketika krisis ini datang, dia tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang di sekitarnya mati di depannya lagi. Tidak peduli seberapa kuat musuh, bahkan jika dia kehilangan nyawanya. Aku tidak peduli apa tujuanmu, tetapi jika kamu ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Xiao Yan dengan erat memeluk sosok di depannya dalam pelukannya. Xiao Yan tidak tahu apa tujuan dari Lord of the Blood Tomb, tapi dia tahu bahwa satu-satunya orang yang dia bisa membuat Lord of the Blood Tomb berkompromi adalah hidupnya sendiri. Pemilik makam darah tidak langsung membunuh Xiao Yan, jadi dia harus punya rencana. Ini adalah satu-satunya syarat yang dimiliki Xiao Yan saat menghadapi pemilik makam darah. Pemilik makam darah berdiri di belakang Xiao Yan dan berkata dengan dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Meskipun kamu berguna bagiku, itu bukan salahmu. Orang-orang akan mati, maka mereka harus mati. Kata-kata Lord of the Blood Tomb seperti dewa kematian, dan tidak ada yang boleh melanggarnya. Penguasa makam darah memang memiliki kekuatan ini. Dia adalah raja dunia, dan dia tidak berani untuk patuh. Ketika kata-kata penguasa makam darah jatuh, lautan darah tidak jauh tampak mendidih pada saat ini, sepertinya darah itu menderu karena kekurangan satu orang di tangannya sendiri. Di atas langit, Immortal Supremes itu menatap pemandangan ini dengan ekspresi muram, tanpa sedikit pun simpati. Setelah mereka berkultivasi ke level mereka telah mengendalikan emosi mereka dengan baik, dan bahkan jika ada sesuatu di hati mereka tidak akan pernah menunjukkannya. Terlebih lagi, tidak banyak orang di Snow Stepping City. Setiap kali mereka membunuh orang, akan ada orang yang menangis dan berteriak, meminta untuk meninggalkan secercah harapan bagi mereka. Namun, perintah yang mereka terima adalah kehancuran total, lalu kehancuran total. Tidak ada satu orang pun yang hilang. Jika Xiao Yan tidak berguna bagi penguasa makam darah, saya khawatir tamparan barusan, kedua orang ini akan berubah menjadi tetesan darah dan memasuki lautan darah. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata Lord of the Blood Tomb, tidak ada kekecewaan di wajahnya. Jika Lord of the Blood Tomb benar-benar setuju dengannya dengan begitu mudah, maka dia tidak akan mampu membangkitkan situasi di penciptaan. Benua penguasa makam darah. Xiao Yan terlalu malas untuk berurusan dengan penguasa makam darah. Dengan wanita di depannya dalam pelukannya, Xiao Yan luar biasa tenang saat ini, dan hanya ketenangan yang bisa dia jalani dengan lancar. Xiao Yan perlahan mentransmisikan suaranya ke Xiao Yixian, maaf, ini semua salahku. Jika aku bisa datang ke sini lebih awal, maka situasi ini tidak akan terjadi. Xiao Yixian ditahan di lengan Xiao Yan, matanya penuh air mata, dan dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun di kota perdagangan salju, peri medis kecil itu memang cukup senang, tapi dia selalu peduli dengan Xiao Yan dan berharap bisa bertemu Xiao Yan. Namun, dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak bisa membantu Xiao Yan sama sekali, dan hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa membantu Xiao Yan. Oleh karena itu, sebagian besar waktu yang dihabiskan Xiao Yixian dalam kultivasi pada hari kerja, hanya untuk dapat melihat Xiao Yan lebih awal. Namun, sebelum Xiao Yan, apa yang menunggu adalah pembantaian mengerikan dari makam darah.
Hanya dalam beberapa hari, kota tempat dia tinggal selama lebih dari 10 tahun ini berubah menjadi lautan darah, dan kecepatan serta kekuatan tindakan musuh benar-benar di luar imajinasinya. Awalnya, dia siap mati di sini dan menghancurkan kota ini bersama-sama, tetapi yang paling dia harapkan sebelum mati adalah melihat Xiao Yan lagi. Namun, ketika Xiao Yixian memutuskan untuk hidup dan mati bersama dengan Blood Tomb City, Xiao Yixian tiba-tiba kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, dia muncul di ruang kecil lainnya. Tidak peduli berapa banyak dia menangis, tidak ada yang menjawab. Ketika penguasa makam darah menemukan cincin itu dari lautan darah yang luas dan menghancurkan cincin itu, peri medis kecil itu sudah tahu bahwa bahkan jika dia berharap dia bisa bertahan hidup secara kebetulan, kekuatan musuh akan tetap ada, cukup. Sinar harapan terakhir ini hancur. Pada saat itu, dia siap mati dengan murah hati. Setelah tinggal di sini begitu lama, itu juga merupakan kewajiban untuk binasa dengan kota ini. Namun, apa yang tidak diharapkan Xiao Yixian adalah bahwa pada saat itu, Xiao Yan benar-benar muncul, secara ajaib muncul di depannya. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika Xiao Yan memiliki bakat yang luar biasa, dia pasti tidak akan menjadi lawan dari kelompok makam darah dalam waktu singkat, tapi dia sangat yakin. Sudah cukup untuk bisa bertemu Xiao Yan sebelum mati. Saat ini, yang bisa saya lakukan hanyalah memperjuangkan kesempatan bagi Anda untuk pergi dari sini. Anda harus merebutnya dengan baik. Setelah pergi dari sini, pergilah ke kota Roh Kudus. Hanya di sana Anda dapat memiliki kesempatan untuk hidup. Nah, hidup dan hidup dalam damai. Xiao Yan melanjutkan. Xiao Yan tahu karakter penguasa makam darah. Bahkan jika penguasa makam darah berjanji padanya untuk membiarkan dokter kecil pergi dari sini, penguasa makam darah masih akan mengirim seseorang untuk memburu dokter kecil itu, dan semua yang bisa dia lakukan adalah mencoba memperjuangkan dokter kecil itu, kesempatan untuk hidup. Merasakan nada perpisahan, Xiao Yixian baru saja merasakan hatinya tertusuk pisau. Dia juga tahu bahwa Xiao Yan berencana menggunakan hidupnya untuk membuka jalan baginya untuk pergi. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan Xiao Yan melakukan ini? Bahkan jika dia mati, dia harus membiarkannya hidup. Terima kasih, saya sangat puas dapat muncul saat ini dan melihat Anda lagi, tapi saya harap Anda bisa hidup. Hidup dengan bagian saya. Dokter kecil itu mengangkat kepalanya perlahan, mengulurkan tangan dan menyentuh tangan Xiao Yan, wajah, dan tiba-tiba sebuah telapak tangan jatuh di bahu Xiao Yan. Tiba-tiba, tangan Xiao Yan dilepaskan, dan peri medis kecil itu sudah berjuang keluar dari pelukan Xiao Yan. Adegan tiba-tiba ini membuat Xiao Yan sedikit linglung, dan pada saat ini, penghalang energi muncul antara Xiao Yan dan peri medis kecil. Xiao Yan benar-benar mengabaikan lukanya sendiri saat ini, dan meninju dinding antara dia dan Xiao Yixian. Namun, meskipun darah muncul di tinju Xiao Yan, itu tidak mengenai dinding ini. Tinggalkan jejak. Inilah perbedaan kekuatannya. Pemilik makam darah memandang Xiao Yan dan berkata, lautan darah ini kehilangan darah seseorang, saya sangat tidak senang. Tukarkan hidupku dengan miliknya, tukarkan hidupku untuknya. Kata-kata Xiao Yan secara bertahap bergema di bagian langit dan bumi ini, tetapi ada sentuhan tekad dalam nada suaranya. Xiao Yan juga tahu bahwa di depan penguasa makam darah, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, untuk memberi Xiao Yan kesempatan untuk pergi dari sini, dia harus berkorban. Xiao Yan memotong pergelangan tangannya secara langsung, dan aliran darah mengalir keluar dari tangan Xiao Yan di sepanjang tangan Xiao Yan, bergegas menuju lautan darah di bawah pengaruh kekuatan jiwa. Jangan, Xiao Yixian melihat pemandangan ini, air matanya tidak bisa lagi ditekan, dan langsung mengalir ke wajahnya yang cantik. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan sangat tegas dan tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Kamu benar-benar tidak takut mati. Penguasa makam darah memandang Xiao Yan, tetapi tangan yang semula akan melambai ke peri medis kecil itu akhirnya tetap kosong. Xiao Yan memandang penguasa makam darah dan berkata, tidak ada yang tidak takut mati, tetapi ada beberapa hal yang lebih penting daripada hidup Anda sendiri dan layak dilindungi dengan hidup Anda sendiri. Orang berdarah dingin seperti Anda tidak akan mengerti. Bukankah itu berarti lautan darah ini masih kekurangan darah seseorang? Kalau begitu gunakan darahku. Pemilik makam darah memandangi lautan darah tidak jauh darinya, dan ada sedikit emosi di matanya. Sekarang ada ratusan ribu darah di lautan darah ini,
dan darah makam diperoleh dengan cara lain. Darah sudah cukup, darah satu orang lagi dan satu darah lebih sedikit tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bahwa penguasa makam darah tidak ingin kata-kata sebelumnya menjadi kata-kata kosong. Membunuh makhluk abadi medis kecil itu hanya sedikit usaha, tetapi dia tidak tahu mengapa saat ini dia mulai menjadi bimbang dan bahkan ragu-ragu. Pemilik makam darah melambaikan tangannya, dan penghalang yang memisahkan Xiao Yan dari peri medis kecil menghilang pada saat ini. Little Doctor Immortal buru-buru datang ke sisi Xiao Yan dan ingin membalut luka Xiao Yan, tetapi kata-kata dingin dari pemilik makam darah juga datang. Inilah yang dia janjikan padaku, aku tidak bisa mengubahnya. Sebelum aku berubah pikiran, ayo pergi. Penguasa makam darah memandang peri medis kecil itu, melambaikan tangannya, dan tiba-tiba penghalang energi besar ini tidak jauh. Sebuah celah kecil muncul. Bagaimana ini mungkin? Di atas langit, semua Immortal Supremes melihat pemandangan ini dan merasa luar biasa. Apakah orang di depan mereka masih penguasa makam darah? Penguasa makam darah selalu unik dalam kesan mereka, bahkan jika mereka terkadang gagal menyelesaikan tugas, mereka akan dihukum berat oleh penguasa makam darah. Meskipun mereka setia kepada Lord of the Blood Tomb, mereka tidak akan pernah menyangkal bahwa Lord of the Blood Tomb adalah orang yang dingin dan kejam. Semua kasih sayang dan kebaikan keluarga hanyalah selembar kertas bekas baginya. Yang dia miliki hanyalah hati yang dingin dan satu-satunya kekejaman di dunianya. Namun, pada saat ini, orang yang kejam ini benar-benar akan melanggar kesepakatannya, yang jauh di luar pemahaman mereka. Adegan ini tiba-tiba membuat wajah Xiao Yan menunjukkan sedikit kegembiraan. Xiao Yan tahu bahwa pemilik makam darah adalah orang yang berubah-ubah. Sangat mungkin di saat berikutnya, pemilik makam darah akan kembali dan bertobat, jadi dia akan mengirim dokter kecil itu pergi secepat mungkin. Ayo pergi. Xiao Yan menatap dokter kecil itu dan mengucapkan kata-kata ini dengan cemas, karena takut penguasa makam darah akan menarik kembali kata-katanya di saat berikutnya. Xiao Yixian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan pergi. Saya tidak membutuhkan Anda untuk menukar hidup Anda dengan milik saya, itu tidak layak untuk saya, Anda memiliki pilihan Anda, dan saya juga memiliki pilihan saya. Anda lebih dari saya, arti hidup. Sebuah belati muncul di tangan peri medis kecil, dan tiba-tiba peri medis kecil menebas ke arah garis keturunan dari tangannya yang lain. Ketika dia berada di Liga Hitam, Xiao Yan yang menyelamatkannya, dan sekarang di sini dia juga menukar hidupnya dengan hidupnya sendiri, dia tidak menginginkan atau mengizinkannya. Adalah keberuntungan saya untuk mengenal dan bersinggungan dengan Anda dalam kehidupan ini dan kehidupan ini, tetapi Anda masih memiliki misi tanpa akhir di pundak Anda yang perlu Anda selesaikan, jadi kali ini, bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah pergi. Belati Xiao Yixian jatuh dengan tergesa-gesa dan tiba-tiba menusuk lengannya, dan semburan darah menyembur ke wajah Xiao Yixian. Namun, Xiao Yixian sendiri tidak bisa merasakan sakit, karena pisau ini langsung menusuk ke lengan Xiao Yan. Xiao Yan, kamu, dokter kecil abadi memandang Xiao Yan dengan putus asa, dan tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan melakukan ini. Tidak peduli berapa kali aku akan menyelamatkanmu, kita adalah teman, kita selalu, jadi hiduplah dengan baik. Ayo pergi, ayo pergi. Xiao Yan menatap dokter kecil itu dan berkata abadi. Sebagai teman Xiao Yixian selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran Xiao Yixian saat ini, tetapi saat ini, hanya ada satu ide di hati Xiao Yan, yaitu membiarkan Xiao Yixian hidup dan hidup dalam damai. Xiao Yan membuat tebasan sendiri, ditambah pisau yang dia ambil untuk dokter kecil itu, ditambah telapak tangan penguasa makam darah sebelumnya, Xiao Yan sudah sangat lemah saat ini, wajahnya pucat, dan darahnya terkuras, mata berangsur-angsur menjadi kabur. Xiao Yixian menatap Xiao Yan, menggertakkan giginya, dan akhirnya berkata kepada Xiao Yan, terima kasih. Setelah mengatakan ini, Xiao Yixian tidak lagi ragu-ragu dan berjalan menuju celah di kejauhan. Setelah beberapa kilatan, mereka menghilang di depan Xiao Yan. Xiao Yan menukar hidupnya dengan harapan tipisnya untuk bertahan hidup, dalam hal ini, dia harus hidup dengan harapan Xiao Yan, bahkan jika dia menghadapi lebih banyak kesulitan. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat dokter kecil yang pergi, meskipun dokter kecil itu sudah pergi saat ini, dia masih belum keluar dari bahaya. Meskipun kelopak mata Xiao Yan terasa berat saat ini dan rasa lemah terus datang, Xiao Yan tidak pernah berani menutup matanya, karena dia tahu bahwa begitu dia menutup matanya,
maka penguasa makam darah tidak akan bisa menutup matanya. Dia tidak akan mematuhi kesepakatannya dengan dirinya sendiri, dan langsung mengirim seseorang untuk mengambil tindakan terhadap Xiao Yixian. Jika tidak ada orang yang kuat untuk mengambil tindakan, maka Xiao Yixian tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu, jika dia tetap terjaga sejenak, maka Xiao Yixian akan lebih aman. Di atas langit, ada beberapa Immortal Supremes yang memiliki niat samar untuk mengambil tindakan. Setelah mengikuti Lord of the Blood Tomb begitu lama, mereka sudah sangat akrab dengan temperamen Lord of the Blood Tomb. Meskipun Lord of the Blood Tomb makam darah telah melepaskan keabadian medis kecil saat ini, tetapi pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuh Xiao Yixian lagi. Bencana ini, dia tidak bisa melarikan diri. Namun, mata dingin dari Lord of the Blood Tomb menghentikan mereka. Seiring waktu berlalu, kelopak mata Xiao Yan menjadi lebih berat dan lebih berat. Akhirnya, mata Xiao Yan perlahan tertutup dan tubuhnya secara bertahap jatuh ke tanah. Namun, api ungu secara bertahap muncul dari tubuh Xiao Yan untuk membantu Xiao Yan memulihkan tubuhnya. Api ungu ini secara alami adalah bintang api ungu yang diperoleh Xiao Yan dari Yang Feng. Penguasa makam darah melirik Xiao Yan dengan sedikit kejutan di matanya, tapi itu lebih mengejutkan. Namun, pemilik makam darah segera mengalihkan perhatiannya dari Xiao Yan dan berkata kepada tiga abadi di depannya, "Kalian bertiga dikirim, kemanapun dia lari, kamu akan membunuhnya untukku. Bawa kembali darahnya, seperti yang saya katakan, siapapun yang ingin mati, harus mati." Ketika tiga dewa tertinggi mendengar kalimat ini, mereka tidak memiliki kejutan sedikit pun dan langsung menghilang di tempatnya. Ketika mereka bertiga pergi, Lord of the Blood Tomb mengalihkan perhatiannya ke lapisan lautan darah di bawahnya, yang dipelihara oleh begitu banyak darah. "Aku ingin tahu bagaimana kabarmu sekarang." Dan ketika penguasa makam darah melihat lautan darah, ada sedikit antisipasi di mata para abadi itu, bahkan jika ada sedikit kegembiraan di mata mereka, begitu masalah ini berhasil, lalu makam darah pasti akan berada dalam posisi yang tak tergoyahkan, bahkan jika dikelilingi dan dibunuh oleh pasukan teratas, itu pasti bukan lawan dari makam darah. Lord of the Blood Tomb melirik lautan darah ini, dan dengan lambaian pergelangan tangannya, lautan darah yang semula tenang mulai mendidih, dan 8 kolom air berwarna darah naik, dan di tengah lingkaran yang dibentuk oleh 8 kolom air ini, ada lagi yang lain. Itu naik untuk kolom air yang tebal, dan di atas kolom air ini ada teratai giok yang mirip dengan teratai. Benda ini secara alami adalah teratai giok ungu yang hilang dari keluarga Murong di kota Roh Kudus. Pada awalnya, pot teratai giok ungu dibawa ke kota salju oleh satu orang setelah pertempuran agung abadi, tetapi pada akhirnya, posisi lotus giok ungu masih sama. Ditemukan oleh makam darah. Untuk pot teratai giok ungu ini, penguasa makam darah mengeluarkan hampir semua kekuatan tertinggi dari makam darah, hanya untuk memastikan bahwa itu sangat mudah. Namun, teratai giok ungu saat ini bukan lagi teratai giok ungu asli. Ini tidak berarti bahwa ukuran pot teratai giok ungu ini telah berubah, tetapi pot teratai giok ungu ini telah terkikis oleh darah. Teratai giok ungu asli, kelopaknya berwarna pirus, jernih, dengan kilau samar. Yang paling penting adalah bahwa lotus giok ungu pada waktu itu dapat menjaga suhu tidak berubah dalam kisaran tertentu, tidak peduli apakah itu dingin atau panas, itu tidak dapat diserang, tetapi pada saat ini, lotus giok ungu secara bertahap terinfeksi oleh darah, dan kelopaknya secara bertahap terinfeksi ada jejak erosi darah di tanah. Meskipun laju erosinya sangat lambat, mungkin suatu hari seluruh kelopak akan terinfeksi darah. Pemilik makam darah melihat pot teratai giok ungu, gelombang fluktuasi ruang, muncul langsung di depan pot teratai giok ungu, mengulurkan tangannya, dan menyentuh kelopak pot teratai giok ungu, namun, efek serangan energi darah masih mengecewakan penguasa makam darah. "Aku tidak menyangka bahwa aku akan menggunakan darah seluruh kota untuk mengikismu, dan kamu akan bisa bertahan begitu lama, tetapi itu tidak masalah, aku punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Awalnya yang tertinggi, kamu seharusnya menjadi harapan kami, tapi kamu seperti ini. Latih dirimu dan rela menjadi alat manusia, tapi, ya, ini juga memungkinkan mereka yang awalnya hanya memandangmu memiliki cara untuk mengendalikanmu. Saat aku mengendalikan segalanya, ini juga saatnya bagi kita untuk memerintah umat manusia." Kata-kata Lord of the Blood Tomb mengungkapkan ambisi dan kegilaannya, dan ada juga jejak harapan di mata para Immortal Supremes di depan Lord of the Blood Tomb. Setelah sekian lama, sudah waktunya bagi umat manusia untuk membayar harganya. Pemilik makam darah melambaikan tangannya,
dan tiba-tiba pot teratai giok ungu jatuh langsung dari kolom air dan jatuh ke tangan pemilik makam darah, dan pemilik makam darah melambai lagi, pot ini teratai giok ungu telah muncul di depan Yang Maha Abadi. Immortal Supreme dengan hati-hati mengambil pot lotus giok ungu. Dia tahu bahwa pemilik makam darah sangat menghargai hal seperti itu. Jika dia kehilangannya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Ketika penguasa makam darah menyelesaikan semua ini, dia segera mengalihkan pandangannya kembali ke lautan darah di depannya. Dengan lambaian tangannya, lautan darah itu berjatuhan secara langsung, tetapi bisa ditemukan bahwa air di lautan darah ini terus mengalir, tanah menurun, tetapi energi darah menjadi lebih dan lebih kuat. Ada terlalu banyak air di lautan darah ini, dan tidak diragukan lagi tidak mungkin untuk mengambil semuanya, tetapi apa yang harus dilakukan Lord of the Blood Tomb saat ini adalah mengekstrak bagian yang berguna. Pasti sangat sulit bagi orang biasa untuk melakukan ini. Bahkan jika itu dapat berhasil diekstraksi, itu pasti akan menjadi tugas yang melelahkan, dan itu pasti akan memakan waktu. Namun, ini bukan masalah bagi penguasa makam darah, hal yang sulit. Di bawah operasi Lord of the Blood Tomb, seluruh lautan darah berkurang dalam tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Immortal Supreme yang terkenal melihat pemandangan ini dan menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara, karena takut satu kesalahan dari mereka akan membuat semua pekerjaan Lord of the Blood Tomb menjadi sia-sia. Perlahan-lahan, lautan darah menjadi lebih kecil, dan yang terakhir dibawa ke dalam botol giok oleh pemilik makam darah. Tentu saja, botol batu giok semacam ini secara alami bukan jenis botol batu giok kecil yang berisi ramuan obat. Botol batu giok semacam ini adalah botol batu giok yang dapat memperbesar volume seperti Naji. Ketika Lord of the Blood Tomb menyelesaikan semua ini, beberapa Immortal Supremes menghela nafas lega, meskipun mereka hanya menonton dari samping, tampaknya lebih menyakitkan daripada jika mereka datang untuk memperbaikinya secara langsung. Jika gagal, saya khawatir penguasa makam darah akan menemukan kota berikutnya untuk memulai. Dengan kekuatan mereka, tidak mungkin bagi orang-orang itu untuk menyebabkan banyak kerusakan, tetapi bahkan seorang Algojo menghadapi pembunuhan tanpa akhir. Itu akan terjadi juga membosankan, belum lagi mereka bukan Algojo sejati. Kamu bertanggung jawab untuk membawa pot teratai giok ungu ini dan dua orang itu ke kota makam darah. Setelah itu, dia akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Pemilik makam darah memberikan botol giok di tangannya ke immortal lain tertinggi. Ketika mereka mendengar Lord of the Blood Tomb menyebut orang lain, bahkan wajah mereka menunjukkan sedikit keringat dingin. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Lord of the Blood Tomb jauh lebih lembut, dan orang lain tidak memiliki ruang untuk negosiasi di depannya, bahkan mereka akan gemetar. Tuan, Anda tidak ingin kembali bersama kami. Pada saat ini, seorang Immortal Supreme berkata di paling kiri. Aku tidak akan kembali untuk saat ini. Kamu bisa kembali dengan barang-barang kami. Sekarang setelah aku keluar, saatnya bagiku untuk melihat bagaimana keadaan hewan peliharaanku. Kata-kata Lord of the Blood Tomb bukan untuk mereka, tetapi tidak untuk dirinya sendiri. Lalu apakah kita harus menunggu mereka bertiga kembali dan kembali bersama? Waktu bagi penguasa makam darah untuk disempurnakan tidak singkat, dan ini adalah daerah terpencil. Tidak ada formasi teleportasi di dekatnya. Dengan kekuatan Kaisar Dokter kecil, tidak mungkin untuk lari jauh. Ini bukan tidak mungkin bagi kekuatan untuk mengejar peri medis kecil dan membunuhnya. Namun, ketiga orang ini sudah lama tidak kembali, yang membuat mereka sedikit khawatir. Tentu saja, yang mereka khawatirkan bukanlah bahwa mereka akan berada dalam bahaya hidup dan mati, karena barisan yang dapat membunuh tiga dewa abadi pada saat yang sama tidak akan dapat berkumpul untuk sementara waktu. Yang mereka khawatirkan adalah bahwa penguasa makam darah tidak akan sabar, dan yang paling dibenci oleh penguasa makam darah adalah menunggu. Kamu kembali dulu, sepertinya mereka tidak terlalu berhasil. Untuk orang-orang ini di depan mereka, penguasa makam darah tahu kemampuan mereka, dan harus ada perlawanan yang kuat bagi ketiga orang ini untuk kembali setelah waktu yang lama. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat untuk memulai perang. Ketika rencana Anda berhasil diselesaikan, ada cara untuk membersihkannya. Dibandingkan dengan mereka, dia lebih memperhatikan Xiao Yan yang terbaring di tanah saat ini. Dengan kata-kata Lord of the Blood Tomb, meskipun mata para Immortal Supremes di depan mereka penuh kejutan, mereka tidak berani menentang makna Lord of the Blood Tomb. Penatua yang berbicara, cahaya Qian secara bertahap muncul di tangannya,
dan bintang berujung 5 muncul di atas kepala masing-masing tertinggi abadi, di depan saya, tinggalkan di sini. Penguasa makam darah, melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, penghalang energi di langit menghilang pada saat ini, dan udara yang tidak dapat masuk ke sini dari luar juga bergegas menuju kota yang telah ditutup selama beberapa hari ini. Dan udara keruh dan tak terhirup dari kota ini juga menyebar ke sekeliling pada saat ini. Namun, tidak seperti beberapa hari yang lalu, kota di depannya luar biasa sepi, sunyi senyap, tanpa hiruk-pikuk masa lalu. Angin dingin bertiup di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan perlahan membuka matanya, tetapi perasaan akrab muncul di hatinya. Suner, itu benar, Suner. Selama periode tidur, dia sepertinya merasakan Suner muncul di sampingnya, tetapi satu-satunya yang membuka matanya adalah sosok yang stabil seperti Gunung Tai, penguasa makam darah. Apakah itu mimpi? Atau apakah sesuatu benar-benar terjadi selama ini? Melangkah keluar dari kota salju. Sesosok melarikan diri ke kejauhan dengan panik, tetapi mata sosok ini penuh dengan air mata. Dia telah berfantasi tentang bersatu kembali dengan Xiaoyan berkali-kali. Namun, ketika hari ini muncul kembali, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi pemandangan yang menakutkan. Seluruh kota benar-benar musnah pada saat ini. Apakah dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak menyenangkan? Di Doukida 6, orang-orang di sekitarnya mati satu demi satu karena tubuh beracun, dan bahkan mereka yang benar-benar merawatnya mati di bawah racun. Hanya dia adalah pasangannya, menambahkan sedikit lebih banyak kesenangan dalam hidupnya yang kesepian, mereka adalah pasangan selamanya. Jalan ini dibuka oleh Xiaoyan dengan hidupnya, jadi dia harus hidup apapun yang terjadi. Dan dia samar-samar merasa bahwa Xiaoyan tidak akan mati dengan mudah, dan hanya dengan bertahan dia tidak akan mengecewakan harapan Xiaoyan. Mungkin, beberapa orang mengatakan, mundur tidak lebih dari tindakan pengecut, tetapi dalam kasus itu, tinggal dan menunggu hanyalah kematian, dan melarikan diri adalah pilihan yang paling bijaksana. Di depan seseorang yang dapat dengan mudah membantai sebuah kota, kekuatan mereka bukanlah apa-apa. Air mata mengalir di wajah Xiao Yixian. Beberapa tergerak oleh tindakan Xiaoyan, dan beberapa sedih dengan hilangnya ratusan ribu nyawa di Suecheng. Namun, bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit di atas peri medis kecil. Bayangan hitam ini sepenuhnya diselimuti jubah hitam, dan tidak mungkin untuk melihat penampilannya sama sekali. Melihat peri medis kecil di bawah kakinya, hitam itu bayangan langsung membanting peri medis kecil di tanah dengan telapak tangan. Segera, mulai dari langit, ruang yang dilewati oleh telapak tangan ini langsung runtuh, dan di hutan, pohon-pohon tua yang berusia ribuan tahun juga dipatahkan langsung oleh gerakan ini. Xiao Yixian merasakan telapak tangan yang menakutkan ini, dan wajahnya sedikit ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dikatakan Xiaoyan benar-benar terjadi. Meskipun orang-orang dari makam darah setuju untuk membiarkannya pergi, tampaknya itu hanya untuk Xiaoyan. Untuk melihat begitu mereka meninggalkan pandangan Xiaoyan, mereka akan segera menyerang. Kecepatan musuh tampaknya datang terlalu cepat, dan Xiao Yixian asli tidak akan begitu pasif. Lagi pula, meskipun kota menginjak salju dihancurkan, ketika paviliun gelap merancang kota menginjak salju, masih ada susunan teleportasi tersembunyi di dekat kota menginjak salju, tetapi kekuatan kali ini adalah jauh di luar imajinasi mereka. Formasi teleportasi tersembunyi itu telah sepenuhnya dibersihkan oleh penguasa makam darah, dan rencananya tidak mungkin berubah sedikit. Tanpa susunan teleportasi, dengan kekuatan peri medis kecil, tidak ada cara untuk melarikan diri dari tangan peri. Namun, pada saat ini, seseorang muncul di samping Xiao Yixian, meraih lengan Xiao Yixian, dan Xiao Yixian muncul 1000 meter dalam sekejap, dan telapak tangan di langit juga langsung jatuh. Kekuatan ruang angkasa yang mengerikan secara langsung menghancurkan area luas dari seluruh pegunungan, dan lubang tak berdasar muncul di tempat peri medis kecil itu sebelumnya. Little Doctor Immortal melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Ini adalah kekuatan dari pembangkit tenaga listrik top dunia, tetapi setiap gerakan membawa rasa keterkejutan yang menakutkan. Bahkan pada saat ini, peri medis kecil tidak mengerti mengapa makam darah akan fokus pada kota salju, dan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi telah dikirim. Immortal Supreme, mengirim satu juga mengejutkan, tetapi kuburan darah hampir dikirim, dan adegan semacam ini hanya akan dikirim selama pertempuran yang menentukan. Namun, tepat ketika peri medis kecil itu menghela nafas lega,
pedang panjang berwarna darah terbang turun dari kehampaan dan menusuk langsung ke peri medis kecil itu. Seberapa kuat persepsi Immortal Supreme, bahkan jika peri medis kecil itu dibawa pergi pada menit terakhir, Immortal Supreme di langit ini telah menyadarinya. Tugas yang diberikan oleh penguasa makam darah adalah untuk memenggal kepala wanita ini, jadi dia sendiri yang harus mati. Namun, ketika pedang panjang berwarna merah darah ini muncul, pedang panjang putih langsung menyambutnya. Ketika keduanya bertabrakan, dunia tiba-tiba menjadi pucat, dan seluruh ruang juga redup pada saat ini. Embusan angin bertiup kencang, pohon-pohon di sekitarnya semuanya hancur dalam konfrontasi ini. Umumnya, konfrontasi antara yang kuat dan yang kuat akan dipilih pada ketinggian 10.000 meter, tujuannya adalah untuk mengurangi kerusakan pada 6 tempat, tetapi saat ini tampaknya pihak lain tidak mau mematuhi aturan seperti itu. Di bawah konfrontasi, pedang merah darah terbang langsung ke langit dan mendarat di tangan Immortal Supreme. Immortal Supreme mengambil pedang merah darah dan mendarat langsung di tanah, melihat sosok yang berdiri di depan peri medis kecil, tidak ada tembakan lagi. Hanya dengan satu kontak, dia sudah tahu bahwa lawannya adalah orang dengan level yang sama dengan dirinya, dan tidak mudah untuk membunuh seseorang dari orang yang levelnya sama dengannya. Pembunuh mengerikan di masa lalu telah menjadi alat bagi orang lain untuk membunuh. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu. Pria yang berdiri di depan peri medis kecil itu mengulurkan tangan dan menangkap pedang panjang putih, dengan jejak-jejak di sudut mulutnya ironi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika kamu bersedia untuk bergabung, saya pikir Tuhan akan sangat senang. Dengan cara ini, bukankah tiga besar kita sudah berkumpul? Yang abadi diselimuti jubah hitam yang maha tinggi menatap pria di depannya. Lupakan saja, darah jiwa, aku terlalu malas untuk berputar-putar denganmu. Aku akan melindungi orang ini. Jika kamu memiliki kemampuan, ambillah dariku hari ini. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, biarkan aku pergi. Su Tianyu memandang darah jiwa. Itu tidak memberinya jejak wajah. Orang di depan Soul Blood secara alami adalah Su Tianyu, orang yang misterius. Banyak orang ingin menyelidiki latar belakangnya, tetapi ini adalah misteri yang tidak dapat dipecahkan. Namun, tidak ada yang akan meragukan kekuatannya, bahkan darah jiwa di depannya. Hehe, kami adalah orang tuamu. Ketika kami debut, kamu tidak tahu harus menangis di mana. Hari ini, ayo ajari kamu cara menghormati orang yang lebih tua. Sesosok muncul di wajah Su Tianyu lagi. Orang ini adalah Yue Feng, yang merupakan orang yang mencuri teratai giok ungu dari klan Murong pada awalnya dan memimpin ke pertempuran Immortal Supreme. Namun, setelah pertempuran itu, Yue Feng seharusnya terluka parah, tetapi sekarang tampaknya cedera orang ini telah meningkat pesat. Dia benar-benar seorang pria yang telah menyembuhkan bekas lukanya dan melupakan rasa sakitnya. Dia hampir menyerah padamu sejak awal. Kamu masih berani muncul hari ini, jadi mari kita selesaikan akun lama dan baru bersama-sama. Ketika Yue Feng muncul, sosok juga muncul di tidak jauh dari Su Tianyu. Ketika Xiao Yixian mendengar kalimat ini, dia menunjukkan sedikit kejutan, meskipun dia hanya mendengar suara ini sekali dalam lebih dari 10 tahun, ingatannya sangat dalam. Dia secara alami adalah wakil pemilik paviliun dari Paviliun Gelap, saat ini adalah pemimpin tertinggi dari Paviliun Gelap, dan juga guru dari sebagian besar generasi muda di Paviliun Gelap. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat Immortal Supreme. 2 lawan 2, sepertinya seri, tetapi segera situasi stabil ini dipecahkan oleh satu kalimat. Semua kota Anda telah dibantai oleh kami, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang balas dendam dengan kami? Dengan suara ini, sesosok muncul di depan wakil pemilik Paviliun Gelap dan Su Tianyu, tetapi apa yang dia katakan membuat wakil pemilik Paviliun Gelap sangat jelek. Setelah menerima surat dari Lin Xiu, dia hampir datang ke sini, pada kecepatan tercepat, tapi sekarang sepertinya dia masih selangkah terlambat. Namun, ini juga memperkuat tujuannya untuk melindungi abadi medis kecil. Bagaimanapun, abadi medis kecil saat ini adalah satu-satunya yang bisa mengetahui apa yang terjadi di kota menginjak salju, dan dia juga yang bisa memahami kekuatan makam darah orang. Sebagai pemimpin inti dari Paviliun Kegelapan, bahkan kemarahan di hatinya harus ditekan saat ini. Tentu saja, ini juga salah satu alasan mengapa Xiao Yan mati-matian mengirim peri medis kecil. Xiao Yan punya firasat bahwa penguasa makam darah tidak akan membiarkan dirinya mati dengan mudah. Biarkan Xiao Yixian pergi dari sana,
di satu sisi, untuk melindungi Xiao Yixian, dan di sisi lain, untuk menyampaikan berita di sana. Kekuatan makam darah tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu atau dua orang, hanya ketika tujuan sebenarnya dari makam darah diumumkan kepada dunia barulah ada kekuatan nyata yang dapat bersaing dengan makam darah. Selanjutnya, ini 3-2. Mungkin belum terlambat bagi Anda untuk bergabung dengan kami sekarang, jika tidak, saya khawatir Anda tidak dapat melarikan diri dari kematian. Darah jiwa memandang Zhao Yu, tetapi memiliki beberapa harapan. Jika Zhao Yu bersedia bergabung dengan makam darah jika demikian, maka situasi 3 lawan 2 akan menjadi 4 lawan 1, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh Immortal Supreme lainnya. Melihat adegan ini, tangan Little Doctor Immortal menggenggam erat pakaiannya. Untuk memburu Emperor Spirit Realm-nya sendiri, Bloodtomb benar-benar mengirim 3 Immortal Supremes. Dia benar-benar memandang rendah dirinya. Su Tianyu memandang wakil Master Paviliun Gelap dan berkata, saya pernah mendapat manfaat dari Paviliun Gelap, dan saya berjanji Paviliun Gelap untuk membantu Anda melakukan 3 hal dalam kekuatan Anda. 2 hal pertama, Anda semua menggunakan orang itu. Sekarang Anda dapat mengatakan hal ketiga, jika tidak, saya akan pergi. Ketika wakil Master Paviliun dari Paviliun Gelap mendengar ini, sudut mulutnya berkedut. Anda benar-benar tahu bagaimana memilih waktu. Apa perbedaan antara mengambil keuntungan dari api dan perampokan? Namun, karena akrab dengan kepribadian Su Tianyu yang sangat penyendiri, wakil Master Paviliun Kegelapan tidak banyak bicara. Jika itu benar-benar pilihan terakhir, dia hanya bisa dengan enggan mencoba bertarung 3 kali. Meskipun terletak di tempat terpencil, begitu pertempuran antara Immortal Supremes meledak, pasukan tingkat super pasti akan menyadarinya. Belum tentu kehilangan, namun, pada saat itu, saya khawatir pada dasarnya tidak ada kemampuan untuk melindungi peri medis kecil itu. Dalam huru-hara dari Immortal Supreme, bahkan Immortal Sovereign mungkin tidak dapat bertahan, apalagi seorang kaisar. Ketika wakil Master Paviliun dari Paviliun Gelap mengertakkan gigi dan berencana untuk membiarkan Su Tianyu melakukan hal ketiga, napas yang akrab datang langsung ke hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Selama bertahun-tahun, tampaknya Anda telah menjadi iklim saat ini, tetapi ini menunjukkan bahwa keluhan di antara kita harus dipahami. Sesosok muncul di sini lagi, dan lelaki itu tidak terlihat tua, sangat bersemangat, untuk menjadi bisa muncul di sini, juga samar-samar menunjukkan kekuatannya, juga abadi tertinggi. Orang ini tidak lain adalah Qilin, mantan jenderal pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, yang pada awalnya bersembunyi di tempat kerusuhan, dan kekuatannya juga berhasil memasuki Immortal Supreme beberapa dekade yang lalu. Munculnya orang ini membuat rasa superioritas jiwa darah dan Yue Feng menghilang. Tentu saja, orang ini juga lawan lama mereka. Ada juga orang ini dalam pengepungan mereka di awal. Sebagai lawan lama, mereka akrab satu sama lain. 3-3, 6 Immortal Supremes telah dikumpulkan di sini dalam waktu singkat. Kecuali di kota Roh Kudus, makam darah tidak pernah lagi bertempur dalam pertempuran skala besar dari Yang Maha Kuasa, tetapi pada saat ini, tampaknya pertempuran akan segera meledak. Apa yang harus dilakukan? 3-3, kita tidak memiliki keuntungan. Darah jiwa mengalihkan perhatiannya ke orang di sampingnya. Dalam hal kekuatan dan bakat, orang ini masih di atasnya. Wanita ini tahu apa yang kita inginkan, dan dia tahu kekuatan kita, jadi dia tidak boleh menyimpannya. Perintah Tuhan tidak boleh dilanggar. Pertempuran. Tatapan Immortal Supreme melewati 3 orang di depannya dan jatuh di atasnya, tubuh peri dokter kecil. Jika saya tahu itu akan sangat merepotkan, penguasa makam darah seharusnya membunuh makhluk abadi medis kecil itu sesegera mungkin, dan tidak akan ada hal yang merepotkan seperti itu. Soul Blood dan Yue Feng segera menekan kebetulan di hati mereka setelah mendengar ini. 3 Immortal Supremes menyerang dan membunuh seorang kaisar, tetapi mereka melewatkannya. Mereka pasti akan dimarahi ketika mereka kembali. Ketika Xiao Yan terbangun, hanya ada penguasa makam darah di sampingnya. Xiao Yan memandang penguasa makam darah dan berkata, sepertinya kamu masih belum mematuhi kesepakatan di antara kita, kamu masih tidak ingin melepaskannya. Pemilik makam darah memandang Xiao Yan dan berkata, bukankah kamu sama? Kamu mengatakan bahwa hidupmu diubah untuknya, tetapi dengan bantuan Xing Chen Xian untuk menyembuhkan lukamu, meskipun kamu telah kehilangan beberapa esensi darah, itu tidak akan membunuhmu pada akhirnya.
Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, dia segera tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dia melihat ke arah penguasa makam darah dan berkata, orang tertua berbicara setiap kata, selama Anda bersedia membiarkannya pergi, membunuh atau mengikis, tolong dengarkan rasa hormat Anda. Mudah. Jika kamu ingin membunuh atau mengikis, bukankah hidup dan matimu ada di tanganku sekarang? Kualifikasi apa yang harus kamu negosiasikan denganku? Setelah mengatakan ini, penguasa makam darah memikirkannya dan berkata, aku ingin aku melepaskannya, bukan tidak mungkin. Untuk periode waktu berikutnya, kamu akan mengikutiku dan menyelesaikan tugas yang aku berikan padamu. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, alisnya sedikit berkerut. Hantu itu tahu tugas apa yang akan diatur oleh Master Makam Darah ini untuknya. Jangan khawatir, aku tidak membutuhkanmu untuk menagih, aku hanya membawamu untuk bertemu dengan beberapa orang. Aku tidak ingin aku memaksamu untuk pergi bahkan ketika kamu berjalan. Tentu saja, aku tidak ingin kamu melakukannya, berpikir tentang melarikan diri sepanjang waktu. Tuhan sepertinya tahu rencana Xiao Yan dan menjelaskan. Jika Xiao Yan melanggar dirinya sendiri dalam segala hal dan menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri, maka penguasa makam darah mungkin juga akan menamparnya sampai mati secara langsung. Menggunakan peri medis kecil sebagai alat tawar-menawar tidak diragukan lagi merupakan kesepakatan yang bagus. Xiao Yan mempertimbangkan, pemilik makam darah adalah pria yang berubah-ubah, apakah ada jebakan yang menunggunya? Pikirkan perlahan, tapi sebaiknya kamu berdoa agar pacar kecilmu bisa bertahan begitu lama di bawah pengejaran Immortal Supreme. Lord of the Blood Tomb berkata dengan ringan. Namun, ada sedikit desakan dalam kata-katanya yang tampaknya sederhana. Aku berjanji padamu, Xiao Yan mengangguk, siapa orang utama dari makam darah yang akan bertemu. Ini adalah kesempatan untuk mengenal pria menakutkan di depan Anda. Mengenal diri sendiri dan musuh dapat membantu Anda memenangkan 100 pertempuran. Dalam kehampaan, ada gelombang fluktuasi ruang, dan dua sosok muncul di langit, mereka adalah Xiao Yan dan penguasa makam darah. Pada saat ini, mereka berdua berada tepat di atas medan perang, tetapi melihat semua yang ada di bawah kaki mereka, Xiao Yan merasa sedikit ketakutan. Apakah ini pertempuran di tingkat Immortal Supreme? Awalnya, ada gunung dan gunung, dikelilingi oleh pohon-pohon hijau, dan itu adalah hutan perawan yang tidak pernah diganggu oleh manusia. Tetapi pada saat ini di depan Xiao Yan adalah dataran yang luas, pohon-pohon juga dihancurkan dalam pertempuran ini. Yang tersisa di sini hanyalah puing-puing dan dendam yang meluap-luap. Meskipun Xiao Yan berada di langit di atas medan perang ini saat ini, penguasa makam darah membantunya menahan sebagian besar akibatnya, tetapi Xiao Yan masih merasakan semacam perasaan gemetar. Dalam pertempuran tingkat ini, orang biasa pasti akan mati jika mereka terlibat di dalamnya. Namun, Xiao Yan tahu bahwa dengan serangkaian tindakan makam darah, dalam periode waktu berikutnya, mungkin tingkat pertempuran ini hanya akan meningkat tanpa henti, kecuali seluruh kekuatan makam darah benar-benar dapat dihilangkan, jika tidak seluruh film 6 besar akan jatuh ke dalam badai perang. Pertempuran Immortal Supreme ini hanyalah awal dari perang makam darah. Setelah mencapai tahap selanjutnya dari makam darah, pasukan tingkat super pasti akan menghancurkan makam darah dengan segala cara. Pada saat itu, saya khawatir itu perang akan 100 kali lebih tragis daripada sekarang. Dan hari ini sepertinya tidak jauh. Kali ini akan menjadi tantangan besar bagi saya sendiri, kali ini tantangannya akan lebih sulit dari sebelumnya. Di masa lalu, saya menghadapi lawan yang sedikit lebih tinggi dari saya. Bahkan jika ada orang yang kekuatannya jauh melampaui saya, ada orang yang sesuai untuk membantu menahan mereka. Namun, situasinya kali ini benar-benar berbeda. Kali ini adalah permainan yang dimainkan oleh kelompok orang paling puncak di 6 besar. Tidak ada pemeriksaan dan keseimbangan dalam pertempuran ini, hanya ujian hidup dan mati. Bagaimana bertahan dalam perang yang setara dengan menghancurkan dunia ini? Ini adalah pertanyaan yang harus dipikirkan Xiao Yan. Lord of the Blood Grave memandang 3 medan perang di depannya dengan sangat tenang. Jika dia tidak bertemu 3 orang dengan level yang sama, Soul Blood dan yang lainnya akan berhasil menyelesaikan misi pembunuhan. Selain kekuatan tingkat super, saya tidak berharap untuk bertemu dengan 3 dewa abadi di tempat terpencil ini. Luar biasa. Namun, jika itu masalahnya, ayo singkirkan mereka bertiga. Jangan menghalangi. Penguasa makam darah tidak bisa tidak mengarahkan pandangannya pada mantan Jenderal Kota Roh Kudus, posisi Qilin. Ada kilatan di mata.
Pedang api berwarna merah darah muncul di tubuh Lord of the Blood Tomb. Ketika api semacam ini muncul, Xiaoyan merasa bahwa nyala api di tubuhnya benar-benar ditekan. Penindasan kali ini jauh melampaui yang ada di tanah kerusuhan, karena nyala api kali ini bukan api. Ini adalah Tianhuo peringkat ketiga dalam daftar Tianhuo, dengan nyala api kekuatan yang mengerikan di puncak Immortal Supreme. Mata Xiaoyan mengikuti arahan penguasa makam darah. Xiaoyan mengingat sosok itu dengan sangat baik. Saat itu di tempat kerusuhan, dialah yang membawa Xiaoyan pencegah yang menakutkan, bahkan di ibu kota Tianfu. Jangan, berani memprovokasi kekuatan dia dengan mudah. Hati-hati, Xiaoyan memanggil hampir bersamaan. Namun, saat ini, lawan dari mantan Jenderal Kota Roh Kudus adalah Yue Feng. Dalam pertempuran di tingkat agung abadi belum lama ini, meskipun Yue Feng terluka parah, meskipun dia pulih saat ini, kekuatannya sangat rendah, masih tinggi ada penurunan, jadi Qilin masih memiliki keunggulan tertentu. Namun, kekuatan Lord of the Blood Tomb telah jauh melampaui semua Immortal Supremes yang hadir, terlebih lagi, inisiatif Blood Tomb masih merupakan serangan diam-diam, bahkan jika Qilin ingin melarikan diri, sudah terlambat. Qilin melihat pemandangan ini, menggertakkan giginya, dan langsung memblokir lengannya pada pedang api berwarna darah, mengulur waktu untuk dirinya sendiri, dan dia mengambil keuntungan dari periode waktu ini untuk menghindar dan bersembunyi, melewati pedang mematikan ini. Namun, harga yang harus dibayar kali ini adalah sebuah lengan. Hanya dalam sekejap, lengan mantan Jenderal Kota Roh Kudus jatuh langsung ke tanah. Api merah darah terjalin di sekitar lengan itu, dan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Tetapi yang lebih menakutkan adalah bahwa meskipun lengannya jatuh, nyala api merah darah masih menyala di lengan Qilin yang patah, dan tampaknya tidak berakhir di sana. Kehilangan lengan ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi Qilin, tetapi nyala api yang membakar membuat Qilin menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Dia dengan panik mendorong dendamnya, ingin memadamkan api ini, tetapi nyala api ini tidak bisa dipadamkan. Dan Yue Feng, yang bertarung dengan Qilin, juga menunjukkan sedikit kegembiraan, karena Lord berpartisipasi dalam pertempuran. Kali ini, dia mungkin benar-benar dapat membunuh ketiga orang ini sepenuhnya. Namun, sebelum itu, orang yang harus dipenggal adalah wanita itu, dan Yue Feng segera mengejar wanita itu. Sebelum pertempuran, Su Tianyu mengirimnya ribuan mil jauhnya, selama dia mengejarnya, dia bisa dipenggal. Tapi kata-kata Lord of the Blood Tomb membuatnya berhenti tiba-tiba. Pergi dan bantu Soul Blood dan bunuh mereka berdua. Adapun wanita itu, tinggalkan dia sendiri. Meskipun Yue Feng tidak mau, dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa datang ke Soul Blood dan bergabung dengan Soul Blood untuk menghadapi Su Tianyu. Dengan tambahan darah jiwa, tekanan Su Tianyu melonjak, tetapi pedang di tangan penguasa makam darah membuatnya semakin cemburu. Xiaoyan melihat pemandangan di depannya dan sedikit menyesalinya. Dia awalnya berencana untuk membiarkan dewa medis kecil pergi dari sini dengan selamat, tetapi tiga dewa tertinggi di depannya diserang oleh penguasa makam darah. Sekarang abadi medis kecil aman, tetapi kali ini, saya khawatir tidak ada dari tiga abadi yang dapat melarikan diri. Xiaoyan telah melihat sarana dari Lord of the Blood Tomb, tetapi Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa Lord of the Blood Tomb akan bermain kartu dengan sangat sulit diatur. Lord of the Blood Tomb memandang Qilin di depannya dan berkata, tidak ada gunanya. Siapapun yang dibakar oleh api semacam ini tidak akan memiliki cara untuk memadamkan api semacam ini, itu akan terus membakar tubuhmu sampai yang terakhir, momen hidupmu. Qilin melihat lengannya yang patah, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, ini layak menjadi Tianhuo ketiga dalam daftar Tianhuo, tetapi saya ingin tahu, cara apa yang Anda miliki untuk menaklukkan Tianhuo ketiga di daftar Tianhuo. Api surgawi. Penguasa makam darah memandang Qilin, sosoknya melintas, dan pedang panjang berwarna merah darah di tangannya menebas ke arah Qilin lagi. Kalimat ini, kamu harus pergi ke Raja Neraka. Jelas itu adalah turunan dari langit dan bumi, dan itu harus menjadi penguasa dunia, tetapi kamu rela berada di perusahaan manusia. Kamu seperti itu, jalang, mati. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.